Sebutkan nama lembaga, mohon berdiri Ustaz. Nama lembaga, kemudian perjalanan Ustaz ketika awal-awal menjadi guru Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilahi, panggilan Fajar, dari SD Kires IBS Riau. Dahulu saya ini asli orang kampung banget, Ustaz. Orang kampung banget, bahkan Ana sangat takut sekali untuk merantau ke kota, apalagi di Pekanbaru ini, Ustaz. Dahulu sebelum Ana masuk TK, Ustaz, sebelum masuk TK, Ana itu belajar di surau kecil di kampung, Ustaz, di Kuantan Singgi sana. Bahkan waktu anak kecil dulu listrik PLN belum masuk lagi, Ustaz. Belum masuk. Ngajinya pakai lampu terplau itu, lampu colong. Iya, ya pakai lampu yang ada di pompa-pompa yang sebelum itu kan, Ustaz. Nah, ya itu. Kalau lampu terplau itu kalau kita bangun pagi, lubang hidung kita hitam gitu ya. Nah itulah. Berarti Ustaz tahun berapa lahirnya itu? Ya, silakan. Anak lahirnya 25 Februari 2002, Ustaz. Bahkan kampung anak itu termasuk kampung yang pelosok, kan, agak jauh ke hutan dikit. Berarti sudah milenial, belum masuk listrik ya? Belum masuk listrik. Ya, lanjut Ustaz. Kemudian anak mengaji di surau kecil, Ustaz. Anak masih ingat namanya lagi, Surau Al-Muhajirin namanya, Ustaz. Di situ anak diajarkan oleh seorang guru. Ya, di situ kami bukan manggil ustaz, tapi manggil abang atau kakak. Nah, diajarkan dengan menggunakan papan tulis kecil, Ustaz. Kemudian di situ kami duduk sama-sama dengan teman-teman, kan. Kemudian abang itu sedang mengajar. Mengajarnya itu contoh dalam bahasa kampungnya saya. Dalam bahasa kampungnya itu alif batu ke gua bakalu. Seperti itu dulu, Ustaz. Ketika masih di kampung. Kemudian setelah itu diajarkan juga ada TA, baba wabi, bado panggu, babi bu. Seperti itu dulu, Ustaz. Kemudian setelah anak masuk TK, Ustaz, anak sudah bisa masuk ke Iqra 1 waktu itu. Jadi anak dulu belum mengenal Umi, Ustaz, belum mengenal jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 6. Karena anak dulu belajarnya Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6, Ustaz. Sama berarti kita sama. Kemudian setelah itu ketika masuk kelas 2 SD, Ustaz, anak alhamdulillah sudah masuk di Al-Baqarah ayat 1, Ustaz. Alif lam, gitu, Ustaz. Alif lam mim, kan. Setelah itu, setelah tamat SD, Ustaz, anak melanjutkan ke pondok pesantren di kampung juga, Ustaz, di Kuansing. Namanya itu Pondok Pesantren Syafa'atul Rasul, Ustaz. Berapa tahun di pesantren, Ustaz? Berapa tahun di pesantren? Dari tamat SD sampai kelas 6 MA, Ustaz, sampai kelas 3 aliyah. Jadi kalau anak disuruh sekolah pesantren lagi, ya tak mau, Ustaz. Karena kehidupan pesantren itu sangat pahit sekali, Ustaz. Kemudian setelah itu, Ustaz, setelah tamat aliyah, kan, di situ anak pas mengenal hafal Quran itu ketika masuk pesantren, Ustaz. Ketika masih SD itu tidak mengenal Quran sekali, Ustaz. Karena menghafal ad-duha saja susah waktu itu, Ustaz. Waktu SD, kan. Kemudian anak mengenal hafal Quran itu, cara menghafal naba ketika masuk pesantren, Ustaz. Kemudian setelah tamat pesantren itu Al-Qurannya juga belum maksimal lagi, Ustaz. Tapi menghafal sudah ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian agak ragu-ragu juga, Ustaz, ketika dari kampung, dari pelosok ingin merantau ke Pekanbaru. Ini kehidupan sana kayak mana nanti, ingin tinggal di mana gitu, Ustaz. Jadi anak coba, Ustaz, untuk tes untuk masuk UIN waktu itu, Ustaz. Dan anak lulus. Ketika lulus itu anak agak kesal, Ustaz. Oh, ini kalau merantau Pekanbaru mau tinggal di mana nanti? Begitu, Ustaz. Kemudian masuk UIN tahun September 2020, Ustaz. 2020 masa Covid, Ustaz. Ya. Kemudian setelah itu
singkat saja Ustaz ya, setelah tamat kuliah, ketika di masa kuliah Ustaz, anak pernah mengikuti tahsin Rodotul Jannah sama tahsin Abu Darda sampai tuntas. Kemarin di Abu Darda sampai kelas 2F Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu anak tamat kuliah akhir Februari 2024 kemarin Ustaz. Kemudian bergabunglah di SDM Kires PBS Riau. Ketika bergabung itu baru anak mengenal yang namanya metode umbi Ustaz. Biasanya kan nengok-nengok di YouTube aja kan. Oke. Setelah itu Berarti Ustaz, kalau boleh saya simpulkan, ketika Ustaz tamat pesantren sebenarnya sudah mulai ya berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran ya Ustaz ya. iya Ustaz. Kemudian diperkuat lagi ketika kuliah di UIN mengikuti halaman tahsin di Abu Darda ya. Alhamdulillah. Sampai hari ini kira-kira Ustaz, usaha saya yang paling berkesan itu guru yang mana yang diberikan Ustaz? Yang mendidik bacaan Al-Quran. Yang paling berkesan itu Ustaz ketika anak bergabung di SDM Kires PBS Riau karena diajarkan metode UMI kan, tapi jasa-jasa guru-guru yang di Surau Kampung langsung teringat sama sekarang karena untuk cara mendidiknya ya. Itu guru itu memang mendidik sekali Ustaz, karena ketika teman membaca semua harus menyimak, kalau tidak menyimak dipukul pakai rotan atau sejadah yang diikat ujungnya itu Ustaz. Berarti Ustaz, kalau boleh saya simpulkan, dari sekian perjalanan Ustaz yang panjang ini tetap menjadi ada semacam kesan tersendiri Ustaz pertama dulu, yaitu abang tadi panggilan saya yang di kampung tadi ya. Meskipun dengan caranya mengajar gitu ya. Harapan Ustaz dengan beliau apa? Harapan beliau itu semoga dimudahkan segala urusannya Ustaz. Kemudian jasa-jasa beliau juga tidak akan lupakan, dan yang mendidik anak dari nol mengenal huruf hijaya itu abang yang berada di kampung itu Ustaz, yang mengajar anak di Surau kecil. Karena di saat itu emang sangat mendidik sekali dia Ustaz. Karena artinya meskipun dia keras mendidik tapi dari hati ya gitu Ustaz. Dari hati Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau ya. Amin. Kita beri aplaus dulu Ustaz Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi